Selamat datang di ruang buku. Di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, peradaban Islam yang berpusat di Baghdad dianggap sebagai pusat peradaban dunia pada masa itu. Baitul Hikmah menjadi pusat kajian dan pengembangan segala jenis ilmu, mulai dari agama, sosial, budaya, seni, filsafat, kedokteran, astronomi, dan lain-lain. Banyak sekali ilmuwan berkaliber dunia, dan ilmu-ilmunya masih menjadi rujukan dasar ilmuwan zaman sekarang. Salah satu ciri khas ilmuwan besar zaman dahulu adalah rata-rata menguasai berbagai bidang ilmu. Al-Mawardi salah satunya. Al-Mawardi yang bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Mawardi lahir di Basrah, Irak tahun 974 dan wafat di Baghdad tahun 1058. Pria yang pernah menjabat sebagai Qadi Al-Qudah atau Hakim Agung pada masa dinasti Abbasiyah, juga terkenal sebagai penasehat khalifah. Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tafsir, hadis, sastra Arab, politik Islam, dan akhlak. Dari puluhan kitab karangan sang imam, salah satu yang terkenal adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan. Kali ini kita akan membahas secara singkat salah satu kitab karya Al-Mawardi yang berjudul Adabud Dunya Wadin. Kitab ini ditulis sebagai panduan komprehensif tentang etika adab yang mengintegrasikan nilai-nilai duniawi dan agama. Karya ini bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Dan kitab tersebut hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam kajian akhlak dan politik Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan bagian-bagian penting dalam kitab ini. Pada bagian pendahuluan dan prinsip dasar, penulis membuka dengan bab mukadimah atau pengantar. Di sini dijelaskan tentang tujuan penulisan kitab, yakni untuk menyeimbangkan urusan dunia dan agama. Untuk itu, dijelaskan dua konsep kunci yang berupa: satu, bahwa dunia adalah ladang akhirat; dua, bahwa kesuksesan sejati tercapai ketika manusia memadukan kebijaksanaan duniawi atau hikmah dengan nilai agama atau syariah. Al-Mawardi juga membahas terkait hakikat kebahagiaan. Menurutnya, kebahagiaan atau sa'adah terletak pada ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Beliau juga melontarkan kritikan pada kehidupan materialistik. Pada bagian kedua, penulis mengangkat tema etika individu. Di bagian ini dibahas terkait adab terhadap diri sendiri. Adab tersebut berupa akhlak mulia seperti jujur atau sidik, sabar, tawakal, dan zuhud. Dan juga bahaya akhlak tercela seperti sombong atau kibir, dengki atau hasad, dan tamak atau hiris. Salah satu adab terhadap diri sendiri yang juga ditekankan oleh Al-Mawardi adalah masalah pentingnya menjaga waktu dan kesehatan. Pada bagian ini juga dibahas masalah adab menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu wajib dengan merujuk pada Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Tentang etika guru dan murid, penulis menyampaikan bahwa seorang guru harus ikhlas dan murid harus hormat. Kemudian seperti halnya Al-Ghazali, Al-Mawardi mengklasifikasikan ilmu pada yang bersifat fardu ain atau wajib dan fardu kifayah atau kolektif. Di bagian yang sama juga dibahas mengenai adab bekerja dan mencari nafkah. Di sini dijelaskan prinsip halal dan haram dalam ekonomi, kemudian larangan riba dan penipuan, dan keutamaan bekerja keras atau kasab al-halal. Bagian selanjutnya
terkait etika sosial. Di bagian ini dibahas pertama tentang adab dalam keluarga, seperti hak suami istri berdasarkan keadilan, pendidikan anak dengan kasih sayang dan disiplin, dan menjaga silaturahmi dengan kerabat. Selanjutnya, tentang adab bertetangga dan bersahabat, seperti bagaimana memilih teman yang baik seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28, dan juga tentang hak tetangga seperti tidak menyakiti dan saling membantu. Adab bermasyarakat pun tak luput dari pembahasan di bagian ini, seperti kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga keharmonisan sosial dengan toleransi. Bagian berikutnya adalah tentang etika politik dan kepemimpinan. Pertama yang dibahas terkait adab penguasa dan rakyat, bahwa syarat pemimpin adalah harus bisa adil, berilmu, dan amanah. Sementara hak rakyat adalah berupa keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Al-Mawardi juga mengkritik keras pemimpin yang zalim. Lalu ada tema adab dalam peperangan dan diplomasi, bahwa perang atau jihad pun harus dengan etika. Salah satunya adalah larangan membunuh warga sipil. Di sini juga dibahas terkait strategi diplomasi dengan musuh. Bagian terakhir yang dibahas dalam kitab ini adalah penutup dan refleksi akhirat. Di bagian ini dibahas terkait persiapan untuk akhirat. Penulis menekankan bahwa kematian adalah media sebagai pengingat atau tazkirah, dan amal yang abadi itu berupa sedekah jariyah dan ilmu bermanfaat. Sebagai kesimpulan, Al-Mawardi menyampaikan pesan utama berupa dunia hanyalah jembatan menuju akhirat, dan kitab ditutup dengan doa untuk kebaikan dunia dan agama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lina fi kulli khairin, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pelindung urusan kami. Perbaikilah dunia kami tempat kami hidup, dan perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan bagi kami, dan kematian sebagai istirahat dari segala keburukan. Pengaruh dan signifikansi adab dunya wadin menjadi rujukan penting dalam kajian akhlak dan politik Islam. Karyanya mencerminkan sintesis antara nilai spiritual dan pragmatisme duniawi, relevan hingga kini. Demikian ulasan kitab kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.